يا أيها المرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Syahri Maulana, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 07 RW 01 Bapak Anwar beserta jajarannya. Wa ma liyal abdu ladzi fadarani wa ilaihi turja'un. Alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallah wa sadaqar rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Syahri Maulana beserta istrinya dan anaknya beserta keluarga besarnya, jamaah dzikir yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengabulkan undangan daripada Bapak Syahri, di mana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dihitankan anaknya yang bernama Syakel. Pak Syahri, Syakel ini dari bahasa apa nih kira-kira? Sanskerta. Sebab Syakel itu dalam Al-Quran Syakal kali ya. Syakal, saya cari Syakel apa? Syakel ya. Jadi artinya apa Pak Syahri itu Syakel? Oh, Syakil Abdurrahman. Oh, cakep itu mah. Jadi ujungnya doang ya. Syakil. Iya, cakep dah itu mah. Tuh Pak Anwar begitu tuh. Nabi itu kan punya cucu, siapa namanya tuh? Hasan dan Husain. Dalam sejarah kita baca umur 7 tahun sudah dihitan. Anak Pak Syahri umurnya 7 tahun, berarti sekolah kelas 2. Ini adat orang Betawi begitu ya. Tapi adat orang Sunda, siapa orang Sunda? Biasanya umur 7 hari dihitan. Siapa? Pak Inul? Jadi Bali 7 tahun apa nungguin anaknya? Betawi begitu rata-rata nunggu anaknya. Tapi ada tetangga saya yang sampai sekarang tamat SMA belum sunat, belum minta, nggak berani. Tapi sama perempuan mah demen banget. Bener, tetangga saya, masya Allah, saya kata bapaknya dulu kemana ini orang. Jadi sampai sekarang kalau ada tetangganya yang sunat, dia kabur, nggak mau. Dia kerjanya tukang masang apa nih? Tenda, nggak mau dia. Kalau suruh masang tenda tempat orang yang hitam. Tapi kalau tempat orang yang pesta pernikahan dia mau. Kenapa? Dia kalau udah dengar hitam takut. Makanya anak-anak kita nih ya, yang masih kecil jangan suka ditakut-takutin ya. Sunat sakit jangan. Takutnya itu terbawa oleh dia. Jadi dia nggak berani. Oleh karena itu nih di dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qorib, ini anak-anak yang kecil begini nih, kalau belum hitam sebaiknya hindari dari kita. Karena mereka masih membawa najis. Laki-laki namanya punya zakar ya. Jadi laki-laki punya zakar, perempuan punya farjun. Zakar itu semua laki-laki yang belum dihitan, yang belum dipotong pasti ada najis. Najis itu ketika anak kecil dibawa sholat ke musola, sholat kita batal, hindari. Gak apa-apa dia di belakang, ajak gak apa-apa, tapi suruh di belakang ya. Kenapa? Itu hukum dalam fikih. Oleh karena itu sebaiknya anak-anak kita ya dihitankan sejak dini supaya nanti diajak ke masjid, diajak ke musola, tidak ada masalah buat orang yang ada di sekitarnya. Jamaah dzikir yang berbahagia, kita ingat kembali kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, ungkapan itu sebelumnya sudah ada diceritakan dalam sejarah.
ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah wa huwa bil ghadub. Jadi kita baca sejarah yaitu bahwa Nabi Ibrahim ketika dihitankan umur berapa dah? 80 tahun. Wa huwa bil qadum. Qadum itu ada yang menerjemahkan itu kampak. Ya, tapi ada juga yang menerjemahkan qadum itu suatu desa. Terlepas daripada itu, yang jelas Nabi Ibrahim adalah dihitankan. Oleh karena Nabi Ibrahim dihitankan, maka kita juga disyariatkan untuk dihitankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji bikalimatin, dengan kalimat. Ada beberapa tafsir yang menyatakan di kalimatin itu ada perintah dan larangan. Kita ingat apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim dan apa yang dilarang oleh Nabi Ibrahim. Yang dilarang oleh Nabi Ibrahim adalah menyembah berhala. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Apa kerjaannya? Bikin berhala. Makanya Nabi Ibrahim disuruh patuh sama bapaknya, nggak boleh. Kenapa? Bapaknya adalah lain akidah. Bapaknya nyembah berhala, sementara Nabi Ibrahim adalah bertauhid kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak boleh patuh dan tunduk kepada bapaknya sekalipun bapaknya, karena bapaknya menyembah patung dan berhala. Gak boleh, itu adalah larangannya. Kemudian apa perintahnya? Ingat, ketika Idul Korban, apa namanya itu? Korban ya, Idul Korban, Idul Adha, korban. Nabi Ibrahim diperintahkan. Kalau tadi dilarang, tapi ini diperintahkan agar supaya menyembelih anaknya. Dalam sejarah kita baca, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku sebagai bapakmu tadi malam bermimpi. Tapi mimpinya Nabi adalah wahyu. Aku bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Ya, dalam sejarah. Apa jawaban anaknya Nabi Ismail? Silahkan laksanakan wahai ayahku, engkau pasti akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Jadi Nabi Ibrahim dialog sama anaknya Ismail. Ada yang namanya dialog. Kalau kita nih, umpama nih, Pak Yopi ini punya anak nih. Pak Yopi anaknya siapa namanya? Si gede? Arya. Kata Pak Yopi, Arya, semalam bapak mimpi bahwa kamu disembelih. Itu kira-kira jawabannya apa tuh? Bawa aja potong, jangan saya. Nah kira-kira begitu. Tapi anak yang soleh ternyata jawabannya tidak begitu. Silakan, ya silakan ayah potong saya. Insya Allah ayah akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Itu perintah. Karena perintah dan larangan sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah berfirman, Qala inni ja'iluka fil ardi khalifah. Qala inni ja'iluka fil ardi imama. Allah berfirman, wahai Nabi Ibrahim, engkau akan aku jadikan pemimpin untuk semua umat manusia. Kenapa? Karena tadi sudah melakukan perbuatan perintah dan larangan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim gak mau sendirian ya dijadikan pemimpin. Ya, Nabi Ibrahim ngajak agar supaya anak keturunan jadi pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikan anak cucuku juga jadi pemimpin. Siapa? Banyak keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istri pertama siapa dah? Siti Sarah. Siti Sarah tidak punya anak, kawin dengan Nabi Ibrahim. Karena tidak punya anak, kemudian Nabi Ibrahim minta izin kepada Siti Sarah agar supaya nikah kepada Siti Hajar. Punya anak lah yang namanya Nabi Ismail. Ada keturunan tuh, ada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yunus dan sebagainya. Jadi doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya ternyata dikabul.